Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidayat Rambe, mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sharing salah satu kajian pragmatik yang menurut saya sangat cocok untuk dibahas, yaitu referensi dan referensi. Referensi adalah ungkapan kebahasaan yang digunakan oleh seorang pembicara ataupun seorang penulis yang mengacu kepada sesuatu yang dibicarakan, baik dalam konteks kebahasaan maupun kebahasaan. Secara tradisional, referensi berarti hubungan antar kata dengan benda yang lain. Seperti contoh, sebuah buku. Sebuah buku merujuk kepada sekumpulan kertas yang terjilid untuk dibaca maupun untuk ditulis. Selanjutnya, tentang pembagian referensi. Jika kita tinjau dari segi satuan lingual, referensi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, referensi personal. Yang kedua, referensi demonstratif. Dan yang ketiga, referensi komparatif. Referensi personal merupakan referensi yang mengacu atau yang merujuk kepada sebuah pemeran, seorang pemeran atau seorang karakter yang ada dalam suatu pembicaraan ataupun dalam suatu cerita. Referensi personal juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, personal pertama. Yang kedua, personal kedua. Dan yang ketiga, personal ketiga. Personal pertama yaitu personal yang menunjukkan kepada diri pembicara itu sendiri. Seperti contoh dalam sebuah lagu, di sana tempat lahir beta. Kata beta pada lagu itu merujuk kepada seorang penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut. Kemudian personal kedua. Personal kedua yaitu kamu, kau, engkau, dan lain sebagainya, yang merupakan lawan dari seorang pembicara. Seperti contoh, kau seperti biawak. Kau dalam kalimat itu merujuk kepada lawan si pembicara. Kemudian yang ketiga, personal yang ketiga, yaitu dia, beliau, mereka, dan lain sebagainya. Personal ketiga ini merupakan orang ketiga dari yang dibicarakan, yaitu maksudnya orang tersebut tidak ada di dalam sebuah pembicaraan, tidak hadir di dalam sebuah pembicaraan. Seperti contoh, beliau adalah guru bahasa Inggris kami, dan lain sebagainya. Sebelumnya, kita sudah membahas pembagian referensi yang ditinjau dari segi satuan lingual, bagian yang pertama. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu referensi demonstratif. Referensi demonstratif merupakan referensi yang menunjukkan sesuatu yang berada di dalam maupun di luar percakapan. Sumarlam dalam bukunya menjelaskan referensi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu demonstrasi waktu seperti siang, malam, dan lain sebagainya, dan demonstrasi tempat seperti di sana, di situ, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu referensi komparatif. Referensi ini berfungsi untuk membandingkan 2 hal yang memiliki kemiripan atau yang memiliki kesamaan, baik dari segi bentuk, dari segi zat, sifat, watak, perilaku, dan lain sebagainya. Kata yang biasa digunakan adalah seperti persis,
tidak beda dengan dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan pembagian referensi yang ditinjau dari segi tempat acuannya. Jika ditinjau dari segi tempat acuannya, referensi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, endofora, dan yang kedua, exofora. Endofora merupakan referensi yang apabila rujukannya berada di dalam teks. Berbeda dengan exofora, exofora merupakan referensi yang apabila rujukannya berada di luar teks. Kemudian, endofora dibagi menjadi dua bagian lagi. Yang pertama, anafora, dan yang kedua, katafora. Anafora merupakan referensi yang rujukan kalimatnya sudah tercantum, sudah disebut pada kalimat sebelumnya. Seperti contoh, Bu Mastuti baru mendapatkan pekerjaan, padahal dia sudah lama menerima ijazah. Kata dia pada kalimat itu merujuk kepada Bu Astuti, yang mana Bu Astuti sudah tercantum, sudah tertulis pada kalimat sebelumnya. Maksudnya Bu Astuti sudah tercantum sebelum kalimat dia. Berbeda dengan anafora, katafora merupakan referensi yang rujukannya belum tercantum pada kalimat sebelumnya. Justru referensinya atau rujukannya tercantum pada kalimat sesudahnya. Seperti contoh, setelah dia membuka pintu, Tony langsung masuk ke dalam ruangan. Kata dia tersebut rujukannya adalah kepada Tony, padahal kalimat dia itu terlebih dahulu ditulis sebelum kata Tony, yang artinya kalimat dia itu merujuk kepada kalimat Tony. Kemudian adalah pembahasan tentang inferensi. Inferensi merupakan suatu hubungan yang diciptakan oleh seorang pendengar atau pembaca dalam menginterpretasikan wacana yang dibuat oleh seorang penulis atau pembicara. Tepat atau tidaknya interpretasi yang dilakukan oleh pendengar atau pembaca tergantung kepada kelengkapan wacana yang dibuat oleh penutur atau penulis. Inferensi sendiri terbagi menjadi dua bagian. Deduktif sendiri sering diklasifikasikan secara luas sebagai inferensi langsung, yang mana kesimpulannya ditarik dari satu premis tunggal. Seperti contoh, temanku besok ulang tahun, saya diundang makan malam, saya tidak punya baju baru, kadonya pun belum ada. Maka inferensi yang bisa ditarik dari kesimpulan kalimat itu merupakan dia tidak bisa datang ke ulang tahun temannya. Kemudian inferensi induktif. Inferensi ini sering diklasifikasikan sebagai inferensi tidak langsung, yang mana kesimpulannya ditarik dari dua atau lebih premis. Seperti contoh, anak-anak duduk bergembira ketika kita makanan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga para pendengar bisa dengan mudah memahami dan kiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Asnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi adalah ungkapan kebahasaan yang digunakan oleh seorang pembicara ataupun seorang penulis yang mengacu kepada sesuatu yang dibicarakan, baik dalam konteks kebahasaan Get off your seat, clap your hands to the beat like a champagne blast tonight. We toast to freedom in the Caribbean, hubungan antar kata in the dengan benda Caribbean, yang lain. yeah. Seperti contoh, Dance, 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 smoke, smoke, smoke,
Let our pada lanterns paint the sekumpulan night sky red. kertas yang terjilid Paint the night sky red. Yeah, yeah.